Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dari perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran dari negara Finlandia dan Hungaria. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita sebaiknya berkenalan dulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita berkenal. Dari kelompok nomor 1 yaitu Adelia Suryayunda, yang kedua Adi Setiawan, yang ketiga Sendiri Ahmad Faria Munir, yang keempat Angelita Melati, yang kelima Arya Putra Satwika, dan yang keenam adalah Awalia Safa Fatia Hanafi. Oke, kita masuk ke slide yang akan menjelaskan tentang sistem dari negara Finlandia. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dari negara Finlandia. Dimulai pada tahun 1808, Finlandia ini telah ditakluki oleh tentara Kaisar Alexander I dan selanjutnya terus dijadikan kadipaten luhur berautonomi di bawah Kekaisaran Rusia sehingga belakang tahun 1917. Era tahun 1860-an telah menyaksikan kebangkitan semangat nasionalisme dari rakyat Finlandia sendiri dan kelahiran pergerakan Fennoman. Bencana kelaparan yang sempat terjadi di Finlandia pada tahun 1966 sampai 1868. Periode pada tanggal 6 Desember 1917, beberapa bulan setelah revolusi Bolshevik di Rusia, Finlandia telah menyatakan kemerdekaannya. Walaupun begitu, negara ini hanya mencapai kemerdekaan secara formal pada 3 Januari 1918 dan pertikaian perbatasan telah dihabiskan setelah kontrak Tartu yang ditandatangani pada tahun 1920. Periode 1920 sampai 1945. Sewaktu Perang Dunia II, Finlandia ini telah menentang Uni Soviet sebanyak 2 kali. Pertama pada Perang Musim Dingin selang 1939 sampai 1940 dan Perang Sambungan selang 1941 sampai 1944. Pada 1944, Finlandia sekali lagi diserang, kali ini dari pihak tentara Jerman dan dalam Perang Laplandia 1944 sampai 1945, di mana tentara Finlandia berhasil mengusir tentara Jerman dari sebelah utara Finlandia. Periode 1947 sampai 1948. Pada tahun 1948, negara ini terpaksa menandatangani kontrak Finlandia Soviet, yaitu kontrak persahabatan, kerjasama dan saling menguntungkan, yang juga diketahui sebagai kontrak YYI. Kontrak ini penting untuk memastikan kelangsungan hidup Finlandia sebagai sebuah negara kapitalis demokratis. Pada dasarnya dalam kontrak ini, Finlandia berkewajiban untuk dijadikan negara yang netral ketika Perang Dingin dan membendung serangan apapun terhadap Uni Soviet yang dilaksanakan menempuh Finlandia. Pada periode 1995, kejatuhan Uni Soviet pada 1991 telah memberi tamparan yang hebat kepada ekonomi Finlandia. Namun demikian, dalam masa yang singkat negara ini telah membaik kembali. Malah pada tahun 1995, negara ini masuk dijadikan anggota Uni Eropa. Kini, Finlandia dianggap sebagai sebuah negara yang sangat maju, terutama dalam penggunaan internet dan industri telepon genggam. Selain itu, negara ini cukup terkenal dengan sistem pendidikan dan sistem ekonomi yang cemerlang, sosial yang cemerlang. Selanjutnya, perencanaan dan pengendalian. Perekonomian Finlandia dicirikan oleh tingkat industrialisasi yang tinggi, pasar domestik yang kecil, dan keterbukaan terhadap perdagangan. Ini merupakan ekonomi campuran yang menggabungkan pasar bebas dengan model negara kesejahteraan Nordik. Upaya untuk merencanakan pemulihan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya saing dan mengurangi utang publik. Pasar, produk, dan keuangan dimodifikasi. Beberapa perusahaan negara yang diprivatisasi serta beberapa tarif pajak yang direvisi. Dengan tujuan memulihkan kesinambungan fiskal, pemerintah menempatkan prioritas pada kehati-hatian anggaran yang lebih besar dan keseimbangan anggaran serta berusaha untuk menaikkan usia pensiun minimum menurut undang-undang, sambil meningkatkan insentif bagi orang-orang untuk terus bekerja di kemudian hari. Selanjutnya, di bidang kebijakan pasar tenaga kerja aktif, strategi pemerintah mencakup upaya untuk meningkatkan subsidi pekerjaan dan pelatih pasar tenaga kerja.
dan pengangguran kaum muda telah ditargetkan secara khusus. Sementara Finlandia mempertahankan sistem upah minimum dan kesepakatan bersama, serta lebih banyak perhatian mengenai perlindungan pemecatan pekerja. Kemudian perekonomian Finlandia. Finlandia awalnya merupakan negara yang relatif miskin yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Sampai 1930-an, ekonomi Finlandia bergantung pada pertanian. Sampai akhir 1950-an, lebih dari 40% keluaran tetap pada sektor primer. Selanjutnya, Finlandia memiliki ekonomi campuran yang sangat terindustrialisasi, dengan pendapatan per kapita yang sejajar dengan Prancis, Jerman, Swedia atau Britania Raya. Sektor ekonomi terbesar adalah jasa dengan 65,7%, diikuti oleh manufaktur dan penghilangan 31,4%. Ekonomi primer menyumbang 2,9%. Selanjutnya, sektor ekonomi. Finlandia secara historis kompetitif di bidang manufaktur, khususnya di industri kayu, logam, teknik, telekomunikasi, dan elektronik. Finlandia unggul dalam ekspor teknologi serta promosi startup di bidang teknologi informasi dan komunikasi, game, clean tech, dan sektor bioteknologi, kecuali kayu dan beberapa mineral. Finlandia bergantung pada impor bahan baku, energi, dan beberapa komponen untuk barang-barang manufaktur. Karena iklim yang dingin, pengembangan pertanian terbatas untuk mempertahankan swasembada dalam produk-produk dasar. Kehutanan industri ekspor yang penting menyediakan pekerjaan sampingan untuk penduduk pedesaan. Produk domestik bruto Finlandia tumbuh sebesar 3,5% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun lalu. Angka ini lebih tinggi dari angka min 2,3% yang dipublikasikan pada tahun 2020. Angka PDB pada tahun 2021 adalah 299,145 juta dolar. Finlandia adalah nomor 43 dalam peringkat PDB dari 196 negara yang dipublikasikan. Nilai absolut PDB di Finlandia naik sebesar 29,588 juta dolar sehubungan dengan tahun 2020. PDB per kapita Finlandia pada tahun 2021 adalah 54,058 dolar, lebih tinggi dari tahun 2020 yakni 48,786 dolar. Untuk melihat evolusi PDB per kapita, menarik untuk melihat ke belakang beberapa tahun dan membandingkan data ini dengan data tahun 2011 ketika PDB per kapita Finlandia adalah sebesar 51,264 dolar. Berikut ini adalah keberhasilan dari Finlandia. Finlandia menempati urutan ke-13 sebagai negara terbaik untuk melakukan bisnis di dunia. Finlandia adalah sebuah negara di Eropa Utara yang memiliki ekonomi pasar bebas industri yang sangat maju. Sebagian besar, dengan PDB per kapita hampir setinggi Austria dan Belanda, dan sedikit di atas Jerman dan Belgia. Perdagangan menjadi hal yang sangat penting, dengan ekspor menyumbang lebih dari sepertiga dari PDB dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah terbuka untuk dan secara aktif mengambil langkah-langkah untuk menarik investasi asing langsung. Negara dengan sistem ekonomi campuran selanjutnya yang akan kita bahas adalah Hongaria. Sejarah negara Hongaria. Pada tahun 1526, di dataran dekat Moskwa, tentara Hongaria menderita kekalahan total dari bangsa Turki. Hongaria Tengah dan Selatan, termasuk ibu kota Buda, diduduki oleh Turki selama 1,5 abad. Bagian barat dan utara jatuh ke tangan Kaisar Habsburg dari Kekaisaran Romawi Suci. Tersisa hanyalah Translavina.
Perwakilan rakyat Translavina menetapkan undang-undang yang memberikan kebebasan beragama kepada Calvinis, Lutheran, Unitarian, dan Katolik. Suatu gagasan revolusioner pada abad ke-16. Pangeran Hongaria yang memerintah memerangi Raja Habsburg dan juga melindungi kemerdekaan beragama dan hak konstitusi dari kaum Habsburg untuk sebelah utara dan barat. Pada tahun 1686, Buddha direbut kembali dari bangsa Turki oleh Angkatan Perang Habsburg dengan bantuan tentara dari negeri-negeri Eropa Barat lainnya. Tentara Turki didesak keluar dari Hongaria, tetapi seluruh negeri kemudian jatuh di bawah kekuasaan Habsburg Austria. Kebencian terhadap Austria tumbuh khususnya ketika diadakannya upaya yang memaksakan pemakaian bahasa dan adat istiadat Jerman pada rakyat Hongaria. Pada tahun 1825 akan dimulai oleh István Székely, seorang negara Hongaria, untuk menghidupkan kembali bangsa tertindas secara moral, sosial, dan ekonomi. Pada tahun 1848, meletuslah revolusi di seluruh Eropa. Hongaria di bawah pemimpinan Lajos Kossuth bangkit untuk menuntut kebebasan dari Austria. Austria yang dibantu oleh Rusia menghancurkan pemberontakan itu dan memaksa Kossuth mengasingkan diri. Bangsa Hongaria lalu menggunakan taktik perlawanan pasif. Mereka berhasil sehingga kaum Habsburg terpaksa berkompromi. Kompromi pada tahun 1867 menciptakan kerajaan kembar Austria-Hongaria dan Hongaria mengakui Kaisar Austria Franz Joseph sebagai raja. Austria menyetujui mengakui kedaulatan Hongaria. Hongaria mempertahankan parlemennya sendiri dan mengendalikan urusan dalam negerinya sendiri. Setelah berupaya mencegah perang, Hongaria selama Perang Dunia I berperang di pihak Jerman dan Austria. Kekalahan itu mengakibatkan hilangnya hampir 75% wilayah, sepertiga dari seluruh rakyat Magyar, dan seperdua industri negeri itu. Revolusi demokrasi pecah tetapi gagal. Pemerintahan komunis berhasil mengambil alih kekuasaan sebentar, namun kaum konservatif segera berkuasa kembali di bawah pimpinan Admiral Miklos Horthy yang mendirikan kembali kerajaan tanpa raja. Ia memerintah sebagai wali raja. Selanjutnya, dari tahun 1938 hingga 1941, Hongaria dengan bantuan Jerman berhasil memperoleh kembali bagian wilayahnya yang hilang. Namun, pada tahun 1944 selama Perang Dunia II, Jerman yang takut bahwa Hongaria akan mencoba mengadakan perjanjian gencatan senjata secara terpisah dengan Sekutu Barat, menyerbu negeri itu. Angkatan Perang Soviet mengusir tentara Jerman keluar dari Hongaria antara tahun 1944 dan 1945. Sekali lagi, Hongaria dipaksa menyerahkan tanah lamanya dan sekali lagi pendudukan membawa kerusakan dan kekerasan yang menyeluruh. Menjelang tahun 1949, berdirilah kediktatoran Stalininis di bawah Matyar Tekosi. Lembaga demokrasi dihapus, penindasan meluas, dan diikuti oleh tahun-tahun penuh teror. Setelah Stalin meninggal, Rakosi dipecat. Imre Nagy yang menggantikan Rakosi sebagai Perdana Menteri mengakhiri pemerintahan teror, membebaskan semua tahanan politik, dan memberi rakyat semakin banyak kebebasan. Rusia yang takut kehilangan Hongaria membantu Rakosi dan kemudian tangan kanannya Kern kembali berkuasa, namun perjuangan kebebasan tidak dapat dibendung. Pada 23 Oktober 1956 pecahlah revolusi. Pejuang kemerdekaan yang dikenal sebagai mahasiswa dan buruh pemberontak mendapat dukungan dari mayoritas bangsa Hongaria yang luar biasa. Mereka secara cepat menguasai dan mengawasi Budapest, tetapi mereka tidak dapat menahan tentara Soviet. Dalam 2 minggu pemberontakan, sekitar 20.000 orang Hongaria gugur, sedangkan 200.000 orang melarikan diri ke Perdana Menteri Nagy dan para pejabat pemerintah tinggi lainnya diadili secara rahasia dan dieksekusi. Pemerintah komunis baru di bawah Janos Kadar mulai didirikan. Pembaharuan ekonomi yang dimulai pada tahun 1968 telah berhasil sehingga keadaan penghidupan menjadi baik. Banyak orang Hongaria pergi ke barat. Kegiatan polisi
rahasia dibatasi, dan amnesti diberikan kepada tahanan politik. Rata-rata orang Hongaria meskipun masih segan menerima dominasi Soviet karena pada dasarnya pro-Barat berdasarkan ikatan tradisi, budaya, dan agama, harus bersabar hati untuk bersikap netral batin dengan menganggap sepi pemerintah dan kelas baru yang menerima kebajikannya, serta berupaya mengembangkan kehidupan budaya bermutu tinggi guna memelihara identitas bangsa untuk waktu yang lebih baik. Bangsa Hongaria hidup dengan kesadaran masa lalunya secara tabah. Mereka ingat pada berbagai pelajaran bukan hanya atas kemenangan, tetapi juga atas kekalahan perangnya. Perencanaan dan pengendalian perekonomian negara Hungaria. Berdasarkan pengalaman reformasi Hungaria sebelumnya, memberikan penekanan besar pada pengurangan peran negara dalam perekonomian melalui privatisasi dan tindakan lainnya, memperkuat operasi pasar bebas, dan mengembangkan jaring pengaman sosial yang memadai. Sebuah ekonomi yang direncanakan secara terpusat dan jutaan pekerjaan baru diciptakan di industri, terutama untuk wanita, dan kemudian di bidang jasa. Hungaria juga memperkenalkan mekanisme ekonomi baru atau NEM. Reformasi ini dianggap sebagai perubahan pasca perang paling radikal di negara Council for Mutual Economic Assistance manapun. Rencana tersebut yang menjadi resmi tanggal 1 Januari tahun 1968 merupakan perubahan besar ke desentralisasi dalam upaya untuk mengatasi inefisiensi perencanaan pusat. NEM mewakili perpindahan dari sistem ekonomi Soviet dari indikator rencana wajib yang mendukung kebijakan yang menyatakan keuntungan sebagai tujuan utama perusahaan. Kebijakan ekonomi baru adalah reformasi komprehensif sistem ekonomi, menciptakan hubungan pasar antara perusahaan, menggunakan harga sebagai fungsi alokasi, dan perusahaan menanggapi harga untuk memaksimalkan keuntungan dan menggunakan keuntungan untuk anggaran investasi baru. Selanjutnya, perekonomian Hungaria. Sebagai negara yang sedang berkembang atau NSP, Hungaria memiliki kemampuan untuk bangkit dari krisis keuangan yang melanda negaranya. Hal ini dilihat dari kemampuan Hungaria yang mampu mengontrol inflasi dan meningkatkan perekonomian dengan perlahan hingga pada tingkat yang stabil. Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Ekonomi Hungaria, Mihály Varga, bahwa ekonomi Hungaria bisa bangkit dengan menekankan perhatian pada 4 unsur utama. Salah satunya pengurangan persentase pajak dari 30% menjadi 16% sampai pada akhirnya pengurangan persentase mencapai 15%. Kemudian selanjutnya sektor ekonomi Hungaria. Produk elektronik dari Hungaria merupakan produk impor terbesar selama beberapa tahun terakhir. Negara seperti Hungaria yang mengalami masa transisi dari sistem ekonomi tertutup menuju market economic oriented lebih awal dari negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur lainnya, tentu saja mempunyai daya tarik tersendiri bagi negara-negara luar, khususnya Indonesia. Hal inilah yang membuat Hungaria begitu diakui di kawasan tersebut. Produk domestik bruto Hungaria tumbuh 7,1% pada tahun 2021 dibandingkan tahun lalu. Angka ini 116,1% lebih tinggi dari angka minus 4,5% yang dipublikasikan pada tahun 2020. Angka PDB pada tahun 2021 adalah 155,13 juta US dollar. Hungaria adalah nomor 53 dalam peringkat PDB dari 196 negara yang kami publikasikan. Nilai absolut PDB di Hungaria naik 8.481 juta dolar sehubungan dengan tahun 2020. PDB per kapita Hungaria pada tahun 2021 adalah 15.866 dan $863 lebih tinggi dari tahun 2020, yaitu 16
$1.729. Untuk melihat evaluasi PDB per kapita, menarik untuk melihat ke belakang beberapa tahun dan membandingkan data ini dengan data tahun 2011 ketika PDB per kapita di Hungaria adalah $13.173. Jika mengurutkan negara-negara menurut PDB per kapitanya, Hungaria berada di posisi ke-49 dari 196 negara yang PDB-nya kita publikasikan. Adanya inovasi teknologi yang begitu cepat mendorong perkembangan produk IT, komunikasi, dan elektronik rumah tangga. Hungaria menempati peringkat ke-23 di antara 131 negara dalam Forum Ekonomi Dunia berdasarkan kualitas lembaga penelitian ilmiah pada tahun 2009. Teknologi informasi dan komunikasi serta elektronik adalah salah satu pendorong utama inovasi dan pertumbuhan ekonomi di Hungaria, di mana dalam 15 tahun terakhir negara ini telah tumbuh menjadi pusat utama dari penelitian teknologi mobile, keamanan informasi, dan perangkat keras. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf.